pas kita lagi nggak ngapa-ngapain gitu loh, jadi nggak ada kegiatan yang spesifik, cuma leha-leha aja gitu. Oke. Terus coba Fajar. Iya Bu, kalau menurut saya waktu luang itu waktu yang bisa kita gunakan untuk apapun itu jenis aktivitasnya yang tidak bersangkutan dengan aktivitas wajib. Terima kasih. Terus coba Hendy. Waktu luang itu menurut saya itu waktu bebas Bu. Jadi bebas dari aktivitas-aktivitas yang diikuti setiap hari gitu. Itu. Ya berarti udah pada paham ya. Sebenarnya apa gambaran atau penjelasan singkatnya mengenai yang dimaksud dengan waktu luang. Jadi tadi yang disampaikan teman-temannya udah benar. Pada intinya adalah waktu luang itu waktu bebas kalian di luar dari kegiatan wajib yang harus kalian penuhi pada hari tersebut. Tuh. Waktu luang tuh ada yang memanfaatkannya tiap hari, ya kan? Ada yang ternyata dia lebih memilih untuk, oh ternyata kalau saya mau melakukan kegiatan besar nih sesuai maunya saya mau melakukannya di waktu luang yang spare-nya agak panjang, misal pas weekend. Tuh. Dan kita lihat, jadi leisure atau waktu luang, jadi katakan berasal dari kata licere, dalam bahasa Latin yang artinya diizinkan, diperkenankan, atau diperbolehkan. Oleh karena itu, leisure didefinisikan sebagai permission to do as one pleases at one's own pace, to participate in activity of one's own choice, and to abandon the activity at will. Yang artinya bisa dikatakan sebagai leisure atau waktu luang itu kita diberikan izin untuk bisa melakukan segala sesuatu yang kita minati dalam kecepatan yang kita sukai. Misal katakanlah, oh saya pengennya ya main game nyantai atau baca bukunya nyantai, tidak berasa dikejar-kejar waktu, itu kan. Terus dikatakan kita juga bisa berpartisipasi dalam aktivitas yang kita pilih sendiri, yang artinya kita boleh menentukan pas waktu luang saya mau ngapain sih, apakah mau tidur, mau main game, atau mau scroll sosmed, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah untuk meninggalkan si aktivitas tersebut sesuka hati. Karena waktu luang itu pemanfaatannya tergantung dari tiap individu, jadi dia tidak ada keterikatan. Apakah kalian ketika sedang melakukan kegiatan tersebut harus mengikutinya sampai selesai atau enggak? Karena kalian bisa saja sesuka hati pas di tengah-tengah, aduh kayak bosen deh, yaudah deh saya keluar aja, atau saya mau melakukan aktivitas lain. Itu boleh, karena itulah yang disebut dengan waktu luang. Jadi kalian bebas mau melakukan apapun, karena itu waktu luang kalian, tidak mengganggu aktivitas wajib kalian. Dan penggunaan waktu luang itu tidak hanya melulu berkaitan dengan sesuatu yang berbau rekreasi. Contoh, katakanlah kalian punya waktu luang di sela-sela kuliah. Misal kalian memanfaatkan waktu luangnya buat ngerjain laporan, gitu kan. Itu kan pilihan kalian untuk memanfaatkan waktu luang kalian akan digunakan untuk aktivitas apa saja. Tuh. Biasanya penggunaan aktivitas dalam waktu luang itu salah satunya dipengaruhi oleh berapa lama durasi waktu luang itu tersedia. Semakin panjang waktu luangnya, semakin kalian bebas kan mau menentukan kegiatan apa saja. Kemudian kita lihat lagi. Apa yang dimaksud dengan waktu luang? Jadi dikatakan juga waktu luang adalah waktu di luar waktu individu untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari yang memperkenankan individu tersebut untuk bebas beraktivitas, bebas berpartisipasi dalam aktivitas dan kesenangan yang diinginkan. Nah, individu juga tidak hanya menggunakan waktu luang sebagai waktu sisa yang tersedia, namun juga harus memiliki kehendak melakukan kegiatan dalam waktu luang tersebut. Tiap individu, pemanfaatan waktu luangnya bisa beda-beda. Sekalipun kalian temenan nih, temenan dekat, udah sahabatan, atau kalian pacaran, dan lain sebagainya, itu biasanya pemanfaatan waktu luang kalian akan berbeda-beda. Kecuali waktu luang kalian sama nih, rentang waktunya, katakanlah sama-sama punya waktu luang di weekend, bisa jadi kalian berencana untuk melakukan aktivitas bersama-sama. Tapi balik lagi pada intinya adalah kegiatan yang dilakukan didasarkan atas keinginan dari tiap individu itu sendiri.
Itu bisa jadi kalian nanti dapat influence entah dari saudara, dari teman, atau dari pacar gitu kan. Tapi pada dasarnya kalianlah yang menghendaki untuk mengikuti aktivitas tersebut. Pengertian lain, leisure is doing your own thing, yang artinya kalian mengerjakan hal pribadi kalian, ya. Mungkin kalian misal, lagi waktu luang nih, pengen beresin nonton drakor. Atau kalian pas lagi waktu luang, mau ngejar ini, mau mabar. Atau mau ngejar buat naik level game, ya kan. Atau malah di antara kalian ada yang pas waktu luang, saya mau nyicil buat belajar sebelum ujian. Gitu, itu bisa saja terjadi. Karena pada dasarnya kalian diberikan waktu luang, ya kalian punya waktu luang itu untuk mengerjakan segala sesuatu yang memang kalian inginkan. Kemudian leisure is spending time enjoying yourself. Pada dasarnya itu adalah waktu di mana kalian bisa benar-benar menikmati waktu sendiri kalian. Kan mungkin di beberapa di antara kalian ada yang lelah ya, mungkin entah saya nggak paham juga apakah termasuk introvert atau enggak. Ada beberapa orang yang ketika sudah ketemu banyak orang, dia tuh butuh waktu sejenak buat benar-benar mengasingkan diri dari orang-orang tersebut. Tuh, entah itu sekedar buat rebahan atau tidur atau pokoknya dia menjauhkan diri dari orang lain. Tapi itu adalah pada intinya di waktu luang kan menghabiskan waktu ya buat kesenangan kalian sendiri. Atau waktu luang juga bisa dikatakan secara sederhana sebagai waktu di mana kalian tidak bekerja. Bebas dari tugas, ya kan? Nggak harus belajar, nggak harus kuliah, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian jenis waktu luang berdasarkan penggunaan waktu dan jarak yang ditempuh. Jadi dibagi 4, ada home-based recreation, berarti kegiatannya itu bisa dilakukan di rumah, rekreasi yang bisa dilakukan di rumah. Contoh misal katakanlah main game, ya kan? Atau katakanlah misal kayak nginep bareng-bareng teman di rumahnya siapa, itu kan termasuk home-based recreation. Atau bikin acara karaokean lah di rumahnya si A atau di kosannya si A dan lain sebagainya. Kemudian daily leisure berarti aktivitas harian yang kalian lakukan sebenarnya itu cuma kalian lakukan tuh pas waktu luang. Contoh kayak beberes. Ada kan yang seneng pas waktu luang tuh dia manfaatkan untuk dikit-dikit beberes gitu kan, entah itu ngerapiin tempat tidur, kayak ngerapiin baju, atau dan lain sebagainya. Kemudian day trip berarti kan menghabiskan waktu seharian, ya, jadi kalian punya waktu seharian untuk waktu luangnya. Kemudian ada tourism. Tourism itu berarti kalian punya lebih dari 1 hari untuk menikmati waktu luang kalian. Nah, kemudian kita lihat bentuk kegiatan pada waktu luang. Sebelumnya, coba saya mau tanya satu persatu ya, ntar silahkan jawab. Apa sih yang biasa kalian lakukan untuk mengisi waktu luang kalian? Saya mulai yang pertama, Aam. Kalau saya biasanya mancing ikan, Bu. Mancing, oke. Jadi tiap ada waktu luang pasti pergi mancing? Ya, Bu. Kalau cuacanya mendukung, gas mancing. Nice. Oke. Kemudian Aji. Tiduran, Bu. Oke, ya. Terus Amanda Nilam. Saya biasanya scroll TikTok, Bu, kalau nggak tidur. Oh ya, oke. Anzila. Ngedrakor, Bu. Ya, oke. Ayat. Nonton film, Bu. Saya nonton film. Terus Josa. Kalau saya scroll sosmed, Bu, kalau nggak istirahat. Oke. Asri. Biasanya nonton drakor, Bu. Oke. Terus Azhar. Scroll IG kalau enggak nonton drama, Bu. Oke. Patasya. Leha sambil scroll TikTok, Bu. Oke. Abid. Meratapi nasib, Bu. Oke. Aduh, Cika. Paling bucin cowok K-pop, Bu. Oh iya, oke. Devi Tria.
Scroll TikTok, Bu. Oke. Dinar? Scroll TikTok, Bu. Kalau gabut banget paling masak-masak yang nggak jelas gitu. Oke. Dita? Main HP, Bu. Oke. Diva? Scroll TikTok atau nggak rebahan, Bu. Oke. Wanti? Bubuk, Bu. Fajar? Dengerin musik, jalan-jalan, kalau nggak tidur, Bu. Oke. Faras? Main HP, kalau nggak main, Bu, keluar. Oke. Gazi? Istirahat atau enggak ngegame, Bu. Oke. Gian? Saya paling kalau nggak main game workout, olahraga. Oh ya, oke. Dava? Jalan-jalan, kalau enggak mengaji, Bu. Widih. Terus Gilang? Gilang Arga? Nggak ada nama tengahnya. Oh iya, saya ibadah, Ibu. Sholat subuh, ngaji. Oke. Ini sama-sama Gilang, jangan-jangan ini ya, mengajinya bersama. Oke. Frandi? Tiduran atau nggak main gitar, Bu? Oke. Hasna Marisa? Oke. Hendy? Saya main game, Bu. Oke. Dayani? Saya pergi nyari kuliner, kalau nggak tidur, Bu. Oke. Ivan? Kalau nggak ketiduran nonton vlog kuliner. Kalau nggak ketiduran. Ya oke. Ya. Sip. Berarti kalau kalian dengerin ya dari tadi yang dibicarakan teman kalian, mungkin ada beberapa yang punya kesamaan ya menghabiskan waktu luangnya mulai dari antara tidur, scroll sosmed, atau nonton. Kayaknya yang paling banyak beberapa yang disebutin ini. Tapi pada dasarnya walaupun kegiatannya sama, pasti dasar pemilihan kegiatannya itu akan beda-beda tiap orang. Ya kan, ada mungkin yang drakor katakanlah, oh Bu, saya itu kalau nonton drakor pas waktu luang, kalau episodenya udah full semua. Ada yang tipikalnya seperti itu, karena nggak sabar dengan rasa penasaran. Soalnya saya kayak gitu, saya kalau nonton drakor pasti nunggu dulu episode full semua, baru saya kejar di waktu luang saya. Atau ada juga misal katakanlah, scroll sosmed. Itu kan waktunya nggak tetap ya. Semaunya kalian aja gitu. Pemilihan sosmednya pun bisa beda-beda gitu. Terus sekalipun kalian nonton drakor atau nonton film, pasti pemilihan genrenya itu tiap orang pun akan berbeda walaupun bentuk kegiatannya mirip. Gitu. Dan yang kayak saya katakan tadi, walaupun kalian teman dekat atau sahabat atau pacar gitu ya, bisa jadi walaupun kalian melakukan kegiatan yang sama, kalian tuh punya alokasi waktu luangnya untuk melakukan kegiatan tersebut bisa beda-beda. Tuh. Itu ya. Sangat beda-beda tiap orang. Dan biasanya lagi kalian melakukan kegiatan tersebut ngelihat lagi kan, waktu luang saya seberapa banyak sih? Misal kayak Gian nih, mau olahraga, waktu luangnya 5 menit. Pasti kan mempertimbangkan, 5 menit cukup gak ya buat olahraga? Kayak gitu. Atau misal ada lagi tadi, katakanlah mancing. Misal Aam cuma punya waktu luang 10 menit. Pasti kan dia memperkirakan, dalam 10 menit nih, saya cukup gak buat mancing? Ya kalau ngelempar si kailnya doang mah cukup ya. Maksudnya kan buat nyampe proses si ikan yang memakan umpan yang ada di kail itu kan kayaknya nggak cukup dalam waktu 10 menit. Jadi alokasi waktu yang tersedia itu akan sangat mempengaruhi kegiatan yang akan kalian pilih dalam menghabiskan waktu luang kalian. Kemudian kita lihat klasifikasi bentuk kegiatan pada waktu luang. Jadi ada formal atau informal. Formal contohnya, katakanlah ada yang mengisi waktu luang dengan belajar, ya kan? Atau mengerjakan tugas, atau ternyata dia malah ikut pelatihan bahasa, dan lain sebagainya. Kemudian ada pasif or aktif, ada yang senangnya olahraga, mungkin kan, ada yang senangnya sekedar nonton TV, ya nonton film, atau sekedar bahan. Gitu. Kemudian cultural atau educational, so ada yang kalau waktu luang tuh pengennya, oh saya senang banget menjelajah museum-museum, kan? Atau baca buku yang berkaitan dengan seni dan lain sebagainya. Atau malah, Bu, saya senang banget nih mempelajari, katakanlah lagi senang belajar menganyam dan lain sebagainya. Kemudian sporting, olahraga berbagai macam,
tergantung ketersediaan waktunya. Ada yang seneng jalan pagi misal, atau dia senangnya tinju, muay thai, atau mungkin dia senangnya kalau waktu luang nyari waktu nih sama teman-temannya janjian main futsal kan, atau main badminton dan lain sebagainya. Terus ada kegiatannya berdasarkan kegiatannya dilakukan di dalam atau di luar ruangan. Dan ada juga kegiatan yang bisa dilakukan individu atau berkelompok. Tidak semua orang senang melakukan kegiatan di waktu luang secara berkelompok. Karena ada fasenya kadang mungkin kalian bosan ketemu orang, aduh ketemu si ini mulu, pengen sekali-kali menghabiskan waktu buat kegiatan kalian sendiri. Tuh kan, contohnya misal baca buku. Baca buku kan jarang ya kalian baca buku bersama-sama dalam kelompok. Ya kan? Tuh, itu termasuk kegiatan yang dilakukannya secara individual. Kemudian ada entertainment. Contoh nonton konser. Ya, ada orang yang memanfaatkan waktu luangnya buat nonton konser. Tuh, karena itu dirasa menyenangkan, ya kan, dan memang mereka sudah mengalokasikan si waktu tersebut untuk bisa memenuhi kegiatan entertainment. Tuh. Nah, ini yang dibilang tadi active leisure dan passive leisure. Ya. Aktif berarti dia menggunakan energi fisik atau mental pikiran. Bisa berjalan, ya, bisa yoga, tinju, dan lain-lain, membaca, memasak. Pokoknya di situ kalian mengerahkan energi fisik atau mental. Kemudian passive leisure dikatakan kalian tidak menggunakan banyak tenaga atau pikiran. Contohnya kegiatan menonton, baik itu menonton bioskop atau televisi. Nah, kemudian kita lihat pemilihan waktu luang itu akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama umur. Contoh sederhana. Anak SD, pas SD kalian pasti kalau ada waktu luang pasti disuruh ibunya buat tidur, ya nggak sih? Ayo deh tidur siang dulu dan lain sebagainya. Tapi pas kalian masih SD, pasti kalian sangat menolak apa yang dikenal dengan tidur siang. Kalian akan memilih untuk main dengan teman-teman kalian. Beda halnya ketika kalian katakanlah udah masuk usia kuliah, SMA, kuliah, kerja, itu kalau ada waktu luang, pasti kalian memilih untuk tidur. Udah nggak ada tenaga buat main, karena udah habis tenaga buat ngerjain laporan, kuliah, dan lain sebagainya. Itu contoh pemilihan kegiatan waktu luang dipengaruhi oleh umur. Kemudian adat istiadat atau kebiasaan. Jadi kebiasaan itu kan dia terbentuk oleh kegiatan bertahun-tahun. Ada yang mungkin dia udah kebiasaan, oh bu saya setiap ada waktu luang, misal pas pas hari kerja, saya pokoknya kalau ada waktu luang adalah mengulang kembali pelajaran yang saya terima sebelumnya. Oleh itu jawaban template ketika anak SD ditanya, apa yang kamu lakukan ketika di rumah? Mengulang kembali pelajaran yang saya terima di sekolah. Itu adalah jawaban template. Tapi itu bisa terbentuk karena kebiasaan. Sudah diatur seperti itu, jadi dia terpatri dalam otaknya bahwa, oh saya kalau ada waktu luang di hari sekolah, berarti saya harus mengulang kembali pelajaran. Atau ternyata katakanlah kebiasaan kalian, oh bu saya udah biasa kalau Sabtu Minggu itu waktunya beres kosan misal. Nah, jadi kalian sudah membangun habit tersebut sehingga otomatis ketika ada waktu luang pas Sabtu Minggu kalian pasti akan melakukan si kegiatan beberes tadi. Kemudian ukuran rumah tangga. Antara rumah tangga yang isinya baru 2, ini pasuterinya doang, ibu dan ayah. Terus dengan keluarga yang udah punya anak, katakanlah anaknya 2, usianya masih TK. Dan keluarga yang punya anggota banyak ditambah orang yang udah pada dewasa semua, itu pasti pemilihan kegiatannya akan berbeda-beda. Ya, bisa berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Itu contoh. Kalau isi keluarganya baru pasangan aja nih, si istri dan suami, mereka akan lebih fleksibel untuk memilih kegiatan. Entah itu mau trip berdua kah, atau mau jalan-jalan, atau sekedar leha-leha di rumah. Terus kalau misal ukuran rumah tangganya udah berempat, punya anak kecil 2, itu otomatis orang tuanya akan memilih kegiatan yang bisa dinikmati oleh si anak-anaknya. Dibawa ke playground, atau dibawa jalan-jalan, atau dibawa katakanlah ke kolam renang, dan lain sebagainya. Itu. Kemudian jenis kelamin, ya, antara cowok sama cewek, pemilihannya bisa beda. Perempuan itu identik kalau nonton lebih ke drakor, walaupun tidak semua. Kalau cowok, kalau ada waktu luang, dia lebih identik dengan menghabiskan waktu untuk main game. Tuh. Terus grup sosial,
Ya, tergantung biasanya ke bawah nih temennya pengennya melakukan apa, itu pun akan mempengaruhi pilihan kegiatan kalian. Lalu selanjutnya ketersediaan fasilitas. Ya. Karena pada dasarnya kegiatan yang kalian lakukan itu pasti dibatasi oleh fasilitas. Contoh, biasanya kalian katakanlah melakukan waktu luang dengan mengisinya dengan cara scrolling sosmed. Tapi ketika mati listrik, ya kan, terus sinyalnya jelek, gak mungkin kan kalian maksa scrolling sosmed. Pasti kalian akan mengganti kegiatan kalian. Itulah contoh ketersediaan fasilitas akan mempengaruhi waktu luang yang kalian pilih. Waktu luang kegiatan waktu luang yang kalian pilih. Kemudian ketersediaan transportasi. Katakanlah kalian nggak punya transport nih, nggak punya alat transportasi. Kemudian di kota kalian tinggal itu nggak ada transportasi umum. Otomatis kalian ketika akan melakukan kegiatan pengisi waktu luang, kalian akan mempertimbangkan kira-kira kalau saya mau melakukan kegiatan di luar, jarak tempuhnya berapa ya? Bisa nggak ditempuh jalan kaki? Karena nggak mungkin kalian maksa, misal kalau dulu pas saya masih ngekos dari Gulon, katakanlah mau maksa jalan kaki ke Paragon, ya enggak dong, gila aja. Kan, kayak gitu. Beda halnya ketika misal ada alat transportasi, kan pasti lebih fleksibel. Oh, saya mau kulineran nih, mau kulineran agak jauh, bisa. Dan kalau nggak ada alat transportasi, pasti kulinerannya yang deket-deket sekitar tempat tinggal aja. Kemudian berdasarkan kesukaan, ada yang sukanya nge-game, ada yang sukanya baca buku, ada yang sukanya nonton film, dan lain sebagainya. Dan misal genrenya pun bisa beda-beda. Kemudian dari selera fashion juga bisa berpengaruh. Kemudian pengaruh dari keluarga atau teman, bisa karena ajakan, tapi balik lagi. Yang menentukan adalah diri kalian sendiri. Sekalipun itu diajak, tapi kalian yang tidak menyukai kegiatan itu, kalian bisa untuk memilih kegiatan lain sebagai pengisi waktu luang kalian. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah berapa uang yang bersedia dibayarkan. Ya, kegiatan pengisi waktu luang kalian ketika weekend biasanya beda antara awal bulan sama akhir bulan. Kan, awal bulan biasanya jalan-jalan kemana karena uangnya masih penuh tuh, uang bulanan. Kan? Tapi udah akhir bulan pasti akan menyesuaikan. Misal kalau awal bulan, ayo kita nonton, terus makan, dan lain sebagainya gitu kan di mall. Udah pas akhir bulan biasanya menyesuaikan, yaudah yuk kita nonton bareng aja di kosannya siapa, itu kan katakanlah punya proyektor mini, jadi nobar di kosan, itu akan lebih ekonomis dibanding kalau pergi ke mall. Tuh. Nah, di beberapa contoh kegiatan yang biasa dilakukan biasanya berkelompok, entah itu nge-trip, ya. Tripnya pun bisa beda-beda, balik lagi tergantung budget yang bersedia dihabiskan. Kemudian ada juga yang misal, yaudah kita rekreasinya bentuknya piknik aja. Ya kan, suka ada ya di konten-konten TikTok, ya kan, piknik terus bawa makanan sesuai warna bungkusnya, itu kan. Itu termasuk dalam kegiatan mengisi waktu luang. Kemudian kegiatan pengisi waktu luang juga akan sangat berbeda untuk setiap orang. Entah itu dari kelas umur ataupun dari katakanlah kelas pendidikannya. Itu pasti beda-beda. Antara anak TK sama anak SD itu bisa beda. Antara anak SD sama anak SMP itu beda. Antara si anak-anak dengan remaja nih, remaja tanggung gitu ya. Dibilang anak-anak enggak, dibilang udah masuk dewasa juga enggak, itu pasti pilihannya berbeda-beda. Dan lain sebagainya. Karena pasti tiap kelas umur, itu tuh dia punya pertimbangan dalam menentukan kegiatan pengisi waktu luang. Kemudian, kita lihat lagi hubungan rekreasi dengan waktu luang. Jadi rekreasi adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam waktu luang dan tujuan untuk kembali ke kreatif karena recreation. Rekreasi juga dilakukan pada waktu luang, tetapi tidak semua waktu luang digunakan untuk rekreasi. Kebutuhan rekreasi alam jika dihubungkan dengan waktu luang akan dapat dibagi 3, yaitu waktu luang saat setiap hari setelah bekerja, pada akhir minggu, serta pada masa liburan. Itu. Jadi misal kalau di kuesioner, ya kalau nanti kalian belajar bikin kuesioner wisata itu, salah satu yang ditanyakan adalah kapan Bapak atau Ibu berkunjung ke lokasi wisata ini. Biasanya pilihannya yang pertama, paling umum itu adalah saat weekend, yang kedua itu saat libur sekolah, dan yang ketiga adalah saat libur nasional. Situ kalian jadi bisa melihat, ternyata pengunjung yang datang ke tempat wisata saya, katakanlah mayoritas
datangnya pas libur nasional atau datangnya pas libur sekolah. Tuh. Karena biasanya kalau kegiatan rekreasi kita kan mengalokasikan waktunya agak panjang ya kan, jarang banget yang katakanlah 2 jam 3 jam, tapi biasanya atau umumnya orang itu akan meluangkan waktu minimal seharian untuk bisa melakukan satu kegiatan rekreasi. Nah, yang penting dalam kegiatan wisata berkaitan dengan berkaitan dengan waktu luang adalah sebaran dari waktu luangnya sendiri serta pola penggunaan dari waktu luang. Tuh. Informasi tentang pola aktivitas dan penggunaan waktu luang merupakan sesuatu yang diperlukan untuk merencanakan rekreasi pada populasi tertentu. Itu sangat penting. Jadi kalian bisa merancang kegiatan sesuai dengan penggunaan waktu luang dari tiap pengunjung. Tuh. Kita lihat manfaat dari identifikasi waktu luang. Yang pertama, kita menentukan bentuk kegiatan wisata yang ditawarkan di satu kawasan untuk suatu pasar tertentu. Katakanlah pengunjung kalian misal setiap berkunjung ke situ, kan salah satu pertanyaan lain adalah selain kapan berkunjungnya, terus berapa lama durasi yang dihabiskan di tempat wisata tersebut. Katakanlah durasi yang mereka habiskan itu seringnya 2-3 jam, terus mereka berkunjungnya cuma pas libur sekolah. Kalian bisa menawarkan kegiatan apa yang bisa memuaskan keinginan rekreasi mereka yang selesai dalam durasi 2-3 jam. Contoh, katakanlah, berarti kalau mau dibawa rekreasi, katakan rekreasinya membatik, itu 2-3 jam kan masih cukup waktunya. Dia boleh belajar membatiknya, terus sampai ke tahap menjemur, terus sampai mereka lihat-lihat contoh batik dan lain sebagainya, itu kan 2-3 jam cukup. Tapi ketika si pengunjung cuma punya waktu 2-3 jam dan kalian membuat kegiatannya katakanlah untuk hiking, orang nggak akan milih kegiatan tersebut karena tidak sesuai dengan sebaran atau penggunaan waktu luangnya. Tuh. Kemudian menentukan fasilitas yang dibutuhkan. Misal tadi ya kalian mau bikin kegiatan untuk membatik selesai dalam 2-3 jam. Kira-kira fasilitas apa yang kalian butuhkan? Ada mulai dari alat membatiknya, ya kan, terus ada katakanlah tour guide-nya. Terus habis itu mereka bakal diarahkan kemana, dikasih snack atau enggak, dan lain sebagainya. Kemudian menentukan program wisata yang akan ditawarkan. Jadi bisa jadi dalam satu kegiatan rekreasi, itu tuh ada satu program yang dia berkunjung ke banyak lokasi wisata. Ya, ketika kalian tahu, katakanlah, ternyata masyarakat pengunjung yang biasa datang, itu mereka rela menghabiskan waktu 2-3 hari untuk kegiatan wisata. Kan bisa merancang program wisatanya, katakanlah untuk dihabiskan dalam 2-3 hari. Ya, jadi 3 hari 2 malam lah tripnya. Jadi misal hari pertama ke Pulau A, terus hari kedua di Pulau B, hari ketiga di Pulau C. Bisa kayak gitu. Ya, jadi bisa diatur. Misal hari pertama melakukan kegiatannya cuma 5, biar nggak terlalu capek nih. Terus hari kedua, kegiatannya berapa, hari ketiga kegiatannya berapa. Gitu. Kemudian yang keempat, mendapatkan gambaran biaya yang akan dikeluarkan atau biaya program yang ditawarkan. Semakin banyak kegiatannya, biasanya biayanya akan semakin mahal karena berkaitan dengan jumlah aktivitas dan fasilitas yang digunakan. Gitu. Nanti bisa di trial juga ke pengunjung, kira-kira kalau biaya segini Bapak keberatan atau enggak. Atau kira-kira ada yang harus dikembangkan lagi atau enggak sih programnya. Tuh. Kemudian kepentingan dari identifikasi adalah kapan waktu luang itu tersedia. Ya, tadi kan pertanyaannya di kuesioner salah satunya, kapan biasanya Bapak atau Ibu berkunjung? Weekend, si libur sekolah, atau libur nasional. Itu akan mempengaruhi kita sebagai pengelola wisata menawarkan kegiatan tersebut mau kapan. Kalau ternyata pengunjung lebih banyaknya pas libur nasional, kita keep si kegiatan tersebut untuk dibuka dalam kuota besar ketika libur nasional. Karena kita tahu itu banyak prospeknya, banyak pasarnya. Ya kan? Contoh yang seperti itu tuh katakanlah di Taman Safari misal. Taman Safari kan biasanya di beberapa satwa itu dia kayak ada semacam pertunjukan satwa ya kan. Kalau hari biasa, biasanya mereka itu pertunjukannya nggak banyak. Karena siapa yang mau nonton?
Ya kan, jadi dia membuka slot pertunjukan itu paling 1 kali sehari lah. Kalau hari biasa. Beda ketika weekend atau libur nasional. Biasanya nanti slot pertunjukannya itu akan ditambah. Karena dia tahu bahwa kalau weekend dan libur nasional itu akan lebih banyak pengunjung yang datang. Sehingga untuk memfasilitasi si keinginan pengunjung tadi, dia bukalah slot kegiatannya lebih banyak. Tuh. Kemudian berapa waktu luang yang dimiliki berkaitan dengan lama program yang ditawarkan. Tuh. Selain itu jangan lupa untuk mempertimbangkan akses kawasan. Katakanlah kalian mau bikin tour, ya, city tour gitu kan. Di bawah nih pengunjungnya ngelilingin objek-objek di dalam kota Solo. Kalau kalian tahu misal, oh ternyata pengunjungnya itu punya waktu katakanlah seharian. Karena kan lebih mudah untuk bisa mengidentifikasi, oke kalau gitu saya bikin programnya katakanlah apa ya namanya, kuliner kota Solo. Jadi pagi dibawa kemana, siang dibawa kemana, istirahatnya di mana, terus snack akan ditawarkan di mana, dan lain sebagainya. Tuh. Kemudian apa yang dikerjakan pada waktu luang berkaitan dengan kegiatan yang ditawarkan pada program wisata. Dan terakhir adalah fasilitas dan sarpras. Tuh. Jadi harus identifikasi fasilitas apa yang harus disediakan oleh kawasan. Nah, biasanya fasilitas yang kita sediakan itu akan dimasukkan ke dalam biaya program yang ditawarkan. Misal, katakanlah kegiatan batik. Cuma pasti alatnya kita sediakan sendiri kan. Gak mungkin sih pengunjungnya bawa-bawa cantingnya sendiri. Jadi kita sediakan penyewaan canting dan lain sebagainya. Itu biasanya akan bisa dimasukkan ke dalam program. Tujuannya apa? Supaya pengunjung dia dapat pengalaman yang seutuh mungkin dalam mengikuti kegiatan wisata tersebut. Tuh. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan soalnya materi udah habis tentang waktu luang. Seenggaknya kalian tahu kaitan antara kenapa sih kalian itu harus mengetahui sebaran waktu luang serta kaitannya dengan perencanaan program wisata. Minimal kalian harus paham itu. Ya. Nah, sebentar saya absen dulu ya. Bisa tahan kelas Pak. Coba Josa. Ini lagi saya absen, Josa kemana? Gak ada. Duanti. Hadir, Bu. Gazi. Hadir, Bu. Aji. Hadir, Bu. Faras. Hadir, Bu. Anjila. Hadir, Bu. Dita. Hadir, Bu. Dinar. Hadir, Bu. Hendi. Hadir, Bu. Darenyo. Darenyo. Gak ada. Dulu saya bakal panggil yang tadi nggak ada pas saya tanya jawab. Anissa Fadila. Anissa Fadila. Asri ada, Azhar ada, Abid, Cika, Diva, Ajar, Asna Azmiatur. Hadir, Bu. Saya tuh nandain soalnya, makanya kenapa tadi pas awal kuliah saya tanya jawab kan ya. Saya nyiriin siapa yang joinnya tepat waktu sama enggak. Karena di kelas B, saya udah nyiriin satu mahasiswa
Dia tiap join kuliah online saya, itu antara setengah jam setelah dimulai kuliah atau bahkan menjelang kuliahnya berakhir. Dia baru join. Harus diingat ya, bahwa kan kontrak kuliah kita adalah 15 menit keterlambatan. Ya kan? Saya nggak tiap hari ngabsen kalian. Cuman, ya kejujurannya aja ya. Kalau emang ngerasa cuma datangnya bentar, gak usah lah presensi. Karena saya si anak ini presensi, saya langsung otomatis jadiin alfa. Anak tersebut berarti udah 2 kali alfa di saya. Tuh. Ya, jangan kayak gitulah. Join baru 15 menit atau 30 menit. Biasanya saya pernah pas waktunya presentasi pekan kemarin, dia baru join ketika akan saya tutup kuliahnya. Si anak itu selalu tiap minggu selalu seperti itu. Sampai akhirnya saya minta PJ mata kuliahnya buat nge-screen capture 15 menit setelah si kuliah dimulai. Dan ternyata benar, dia setiap 15 menit setelah kuliah dimulai itu dia selalu nggak ada. Baru joinnya akhir-akhir. Tuh ya. Tolong jangan seperti itu, karena selain saya ada dosen lain juga yang mengeluhkan anak yang sama. Tuh. Ya. Tuh, walaupun kuliah online, tolong tetap bisa disiplin terhadap diri kalian sendiri. Oke, kalau begitu, berhubung tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk kuliah hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Ibu, mau nanya. Ya, boleh. Kamu mah suka injury ya? Perkuliahan Bu, ada nggak sih Bu langkah dari institusi pendidikan kayak UNS gitu untuk kayak mendorong mahasiswanya kayak buat memiliki waktu luang yang sehat, terus kayak terlibat dalam sesuatu rekreasi yang bermanfaat gitu, ada nggak Bu? Oke, kalau ditanya dari UNS nggak ada langkahnya yang misal tertulis bahwa aturan, oh ini mahasiswa tuh ada waktu luang, nggak ada. Kenapa? Karena mungkin salah satu yang saya pikirkan ya alasannya adalah kalian kan sudah mahasiswa, ya kan? Seharusnya bisa ngebagi waktu luangnya sendiri. Itu mungkin itulah kenapa dari UNS tidak pernah mengalokasikan atau memberikan kayak semacam apa ya? Kayak ajak-ajakan pokoknya untuk kalian bisa nikmati waktu luang dan lain sebagainya gitu. Kalau di UNS sih nggak ada. Sejauh ini saya ngelihat aturannya nggak ada. Gitu, Abi. Oke Bu, makasih. Ya, sama-sama. Mungkin waktu luang yang udah dialokasikan oleh UNS adalah waktu luang untuk sholat. Ya, kalau kalian perhatiin, ya kan? Waktu luangnya itu. Dan jeda 5 menit antar kuliah. Ya, tapi kebayang nggak 5 menit kalau dosennya semuanya full tank gitu ya, 100 menit terus, kalian akan berlari-lari dari satu ruang kuliah ke ruang lainnya. Ya, 5 menit itu mungkin dialokasikan untuk waktu luang kalian berlari dari satu ruangan ke ruangan lain. Tuh, sejauh ini aturannya memang nggak ada kalau buat waktu luang untuk kegiatan lainnya. Cuman kalau waktu luang di sela perkuliahan baru dialokasikan untuk perpindahan antar kelas sama buat sholat. Tuh. Oke, ada yang mau nanya lagi? Bu, itu ini Bu, Arista Josa sama Barenio hadir Bu. Oh iya, oke. Buat yang tadi nggak ada, udah saya alfain Anissa Fadila. Oke, kalau begitu saya tutup ya untuk kuliah hari ini. Saya pesan banget, soalnya itu kan kejadiannya di kelas B. Jangan nyampe ada orang yang kelakuannya serupa di kelas A gitu loh. Saya udah 2 kali dia kena alfa sama saya. Tuh ya. Oke, dan ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian paham dan saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.